Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kami ingin membahas lebih spesifik lagi ya terkait guru yang berpotensi untuk mendaftar P3K lintas jenjang ya. Maksudnya di sini lintas jenjang adalah dari SMA ke SMP atau dari SMP ke SD. Nah, tentunya hal itu didasarkan dengan linearitas ya, linearitas dengan kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2022. Nah, sebelum kita lanjut, admin ingin mengatakan dulu bahwa untuk bahasa Inggris ya, untuk mapel bahasa Inggris itu masih dalam proses penggodokan oleh pihak Kemendikbudristek. Kira-kira bagaimana formulasi yang tepat agar bahasa Inggris itu bisa linear di SD. Itu pernah diutarakan langsung oleh Ibu Prof Nunuk Suryani. Jadi kalau misalkan ke depannya nanti pendidikan bahasa Inggris itu bisa linear di SD, berarti nanti akan ada pembaharuan terkait tabel linearitas Bapak Ibu ya untuk kualifikasi akademik, sertifikat pendidik dalam prosesi pendaftaran seleksi P3K guru tahun 2023. Karena yang kami bacakan di sini masih tahun 2022. Jadi kita tunggu saja kita tunggu saja informasi terbaru lagi dari Dirjen GTK ya. Nah, di sini kita ambil sampel sedikit saja Bapak Ibu. Nah, jadi misalkan seperti ini. Bapak Ibu adalah seorang guru bimbingan konseling ya. Bapak Ibu adalah seorang guru bimbingan konseling, anggaplah di SMP atau di SMA. Nah, kalau Bapak Ibu memiliki program studi ijazah S1 bimbingan konseling, berarti misalkan Bapak Ibu adalah perempuan, berarti Bapak Ibu bisa melamar P3K di Satuan Pendidikan TK dengan mengambil bidang studi guru kelas. Kenapa? Karena bimbingan dan konseling itu linear dengan TK guru kelas. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Kita cari yang guru kelas ya. Misalkan di sini guru kelas. Misalkan Bapak Ibu adalah seorang guru biologi di SMP. Nah, misalkan Bapak Ibu adalah seorang guru honorer biologi di SMP. Kemudian Bapak Ibu tidak punya formasi di SMP, maka Bapak Ibu itu bisa mempertimbangkan memilih jabatan formasi di sekolah dasar. Nah, itu berarti lintas jenjang Bapak Ibu ya. Kenapa bisa? Karena kalau dari tabel linearitas memang ada Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan keguruan biologi itu bisa melamar di SD sebagai guru kelas. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi berdasarkan tabel linearitas sebenarnya memang diperbolehkan untuk mendaftar P3K lintas jenjang. Karena ada beberapa program studi atau ijazah S1 yang linear dengan mapel atau bidang studi di jenjang yang lain. Contohnya misalkan pendidikan akuntansi. Jika Bapak Ibu memiliki ijazah pendidikan akuntansi, berarti Bapak Ibu itu bisa mendaftar ke jenjang SD sebagai guru kelas. Kenapa? Karena linear ya. Pendidikan akuntansi linear dengan satuan pendidikan SD yaitu guru kelas. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu simak penjelasan dari Prof Nunuk ya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kami ingin membahas lebih spesifik lagi ya terkait guru yang berpotensi untuk mendaftar P3K lintas jenjang ya. Maksudnya di sini lintas jenjang adalah
dari SMA ke SMP atau dari SMP ke SD. Nah, tentunya hal itu didasarkan dengan eh, linearitas ya, linearitas dengan kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2022. Nah, sebelum kita lanjut, admin ingin mengatakan dulu bahwa untuk bahasa Inggris ya, untuk mapel bahasa Inggris itu masih dalam proses penggodokan oleh pihak Kemendikbudristek. Kira-kira bagaimana formulasi yang tepat agar bahasa Inggris itu bisa linear di SD. Itu pernah diutarakan langsung oleh Ibu Prof Nunuk Suryani. Jadi kalau misalkan ke depannya nanti pendidikan bahasa Inggris itu bisa linear di SD, berarti nanti akan ada pembaharuan terkait tabel linearitas Bapak Ibu ya, untuk kualifikasi akademik, sertifikat pendidik dalam prosesi pendaftaran seleksi P3K guru tahun 2023. Karena yang kami bacakan di sini masih tahun 2022. Jadi kita tunggu saja kita tunggu saja informasi terbaru lagi dari Dirjen GTK ya. Nah, di sini kita ambil sampel sedikit saja Bapak Ibu. Nah, jadi misalkan seperti ini. Bapak Ibu adalah seorang guru bimbingan konseling ya. Bapak Ibu adalah seorang guru bimbingan konseling, anggaplah di SMP atau di SMA. Nah, kalau Bapak Ibu memiliki program studi ijazah S1 bimbingan konseling, berarti misalkan Bapak Ibu adalah perempuan, berarti Bapak Ibu bisa melamar P3K di Satuan Pendidikan TK dengan mengambil bidang studi guru kelas. Kenapa? Karena bimbingan dan konseling itu linear dengan TK guru kelas. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Misalkan kita cari yang guru kelas ya. Misalkan di sini guru kelas. Misalkan Bapak Ibu adalah seorang guru biologi di SMP. Nah, misalkan Bapak Ibu adalah seorang guru honorer biologi di SMP. Kemudian Bapak Ibu tidak punya formasi di SMP, maka Bapak Ibu itu bisa mempertimbangkan memilih jabatan formasi di sekolah dasar. Nah, itu berarti lintas jenjang Bapak Ibu ya. Kenapa bisa? Karena kalau dari tabel linearitas memang ada Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan keguruan biologi itu bisa melamar di SD sebagai guru kelas. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi berdasarkan tabel linearitas sebenarnya memang diperbolehkan untuk mendaftar P3K lintas jenjang karena ada beberapa program studi atau ijazah S1 yang linear dengan mapel atau bidang studi di jenjang yang lain. Contohnya misalkan pendidikan akuntansi. Jika Bapak Ibu memiliki ijazah pendidikan akuntansi, berarti Bapak Ibu itu bisa mendaftar ke jenjang SD sebagai guru kelas. Kenapa? Karena linear ya. Pendidikan akuntansi linear dengan satuan pendidikan SD yaitu guru kelas. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu simak penjelasan dari Prof Nunuk ya. Selamat menyaksikan.